Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabatku, kita melanjutkan membaca buku ini tentang bukti mudarat amalan zikir nafas. Mengetahui berterima tidaknya kedudukan zikir nafas di dalam Islam ini penting. Sudah jelas dalil menunjukkan bahwa Allah pertama kali memandang hati, baru kemudian memandang perbuatan orang yang beramal. Jika sejak di awal hati sudah tidak terarah pada Allah, akankah Allah memandang pada kita? Beberapa bukti mudaratnya amalan zikir nafas pernah disampaikan oleh Kiai Haji Undang Syirat dalam beberapa kesempatan tausiah beliau. Berikut ini diketengahkan salah satu kutipannya. Ilmu-ilmu dan zikir-zikir nafas merusak jiwa manusia. Banyak ilmu-ilmu pakai napas-napas merusak manusia, menimbulkan kelainan jiwa pada manusia. Jangan memakai ilmu yang cara mengamalkannya dengan menarik-tarik napas dan mengeluarkan napas. Itu ilmu iblis, setan, jin. Karena napas itu panas. Panas itu nafsu, tempat iblis, setan, jin. Inilah sebabnya dilarang pakai napas-napas. Ilmu-ilmu napas itu seperti napas ditarik-tarik masuk diumpamakan segala yang diinginkan, seperti amalan zikir Allah kalangan tasawuf Buddha. Napas itu tidak kita tarik masuk pun otomatis masuk saja dengan sendirinya dan keluar saja dengan sendirinya juga. Itulah kehendak Tuhan. Fadhkuruni adzkurkum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah, Quran 2 ayat 152. Mengapa manusia mau mengatur-atur napas? Apakah kehendak Tuhan mesti mengikuti kemauan manusia? Tentu manusialah yang wajib mengikut kemauan Tuhan. Makanya janganlah napas dibuat macam-macam lagi. Lebih bagus dengan Allah saja kita hidup, yaitu pakai Muhammad saja, ada pada diri kita Muhammad. Quran Al-A'raf ayat 172, Al-Jahriyat ayat 21, Fat ayat 7-8. Tidak ada risikonya. Yang di dalam pusat itulah Muhammad, tubuhku, nur nyawaku. Pakailah Muhammad itu. Janganlah berpegang pada napas atau pada nyawa. Berpeganglah pada Tuhan penciptanya. Tuhan tidak keluar masuk, tidak naik turun. Yang naik turun itu napas, bukan Tuhan. Jangan dimain-mainkan napas itu. Masa napas keluar dijadikan Allah, napas masuk dijadikan zat? Sebaiknya berpeganglah pada ma'rifatnya, yaitu pada Tuhan, bukan pada nafas. Selagi hidup, napas kita siksa, ditarik, dikeluarkan, ditahan-tahan. Tidak boleh menyiksa napas begitu. Yang kita takuti waktu sakaratul maut, nanti napas akan balik menyiksa kita. Coba lihat kenyataannya. Baru berumur 50 tahunan, berjalan dekat saja sudah poso, susah bernapas. Umumnya orang yang suka bermain-mainkan napas, kalau sudah berumur 40 tahunan, penyakitnya itu tiada lain pendek napas alias bengek. Bagaimana kalau sudah kena
alunan sakaratul maut. Mungkin nanti mulutnya mengangah, lidah terjulur, mata melotot-lotot, badan gelisah, kepanasan. Ini bukan mencela, menghina, sekedar mengingatkan karena sudah banyak terjadi. Jangan sampai saudara-saudaraku mengalami hal sedemikian. Pokoknya jangan suka menyiksa napas. Kalau sudah berbalik napas yang menyiksa kita, susah. Kiai Haji Undang Syirot. Mudah-mudahan sekarang kita semua sudah paham bahwa mudarat dari mengamalkan zikir napas itu A. Justru menimbulkan penyakit sesak napas di hari tua. B. Menjadi susah mati dan mati dalam kesusahan, napas yang menyiksa balik dengan gelombang sakaratul maut. Keadaan mulutnya mengangah, lidah terjulur, mata melotot-lotot, badan gelisah, kepanasan. Ini memang gambaran ekstrimnya, gambaran paling minimal itu. Pengamal zikir napas yang sedang mengalami sakaratul maut itu akan terbatuk-batuk. Pada kita yang sehat dipandangkannya terbatuk-batuk aslinya. Pada dia yang mengalami seperti apa? Apa yang sebenarnya sedang terjadi ketika seorang mau takum sampai terbatuk-batuk menjelang ajalnya? Apa sebab malaikat maut terkesan geram? Pada ayat-ayat di bawah ini pasti ada penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, yang artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Quran Surat An-Nazi'at, Quran 79 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadhrabuna wujuhahum wa adbarahum, yang artinya bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat pencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka. Quran Surat Muhammad, Quran 47 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rasuluna wa hum la yufarratun. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allahi ghairul haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun, yang artinya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan anfusakum,
jiwamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am Quran 6 ayat 93. Apa sebab malaikat maut terkesan geram pada ayat-ayat di atas tadi, sampai-sampai malaikat maut membentak menyuruh orang ini mengeluarkan jiwanya sambil memukul wajah dan punggungnya? Pasti ada penjelasannya. Kiai Haji Undang Shiroj dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan bahwa ayat tersebut berlaku juga pada para pengamal zikir-zikir napas. Apa sebab? Sebab setiap napas yang merupakan perwujudan nafsnya sampai di kerongkongan dan akan diambil oleh malaikat maut, napas itu masuk lagi ke dalam. Begitu seterusnya terjadi berkali-kali. Bagaimana tidak geram malaikat maut dibuatnya? Jelas saja hal itu membuat malaikat maut sampai memukuli wajah dan punggungnya. Bisa terjadi seperti itu karena selama hidup orang itu gemar bermain-mainkan nafas, masuk keluar disertai i'tiqad yang tidak benar. Bisa terjadi seperti itu karena selama hidup orang itu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Hu itu bukan asma Allah. Keluar masuk napas itu bukan hakikat wujud Allah. Jika setiap napas sudah sampai di kerongkongan, lalu napas masuk lagi ke dalam, setiap akan dicabut oleh malaikat maut. Bagaimana pengakhirannya? Malaikat akan mencabut paksa napas itu sampai bunyi hentakannya menyerupai pintu yang dibanting keras. Nauzubillah min dzalik. Apa yang sebenarnya sedang terjadi ketika seorang mau takum sampai terbatuk-batuk menjelang ajalnya? Pasti ada penjelasannya. Harap dipahami. Di sini kita saling menyampaikan peringatan, bukan menakut-nakuti. Menyampaikan peringatan dengan menakut-nakuti itu hal yang berbeda. Menyampaikan peringatan itu mengingatkan akan hal mendatang yang mungkin akan terjadi, sedangkan menakut-nakuti itu membohongi, berbohong akan hal yang tidak jelas kebenarannya. Tidak masalah apabila Anda tidak mempercayai uraian di atas tadi. Satu hal yang pasti ialah bahwa apa yang disampaikan barusan itu berdasarkan sandaran dalil. Tidak ada keuntungan bagi kami jika para pengamal zikir napas itu kemudian bertaubat dan meninggalkan amalan menyimpangnya. Tidak ada kerugian bagi kami pula jika para pengamal zikir napas itu tetap melanjutkan amalan menyimpangnya. Kau ikut, aku tak untung. Kau pergi, aku tak rugi. Kiai Haji Undang Shiroj. Satu pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab para pengamal zikir napas. Ketika bermi'raj menembus 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pakai napas apa? Rangkuman. Amalan zikir napas itu tertolak usul tauhid. Amalan zikir napas itu tertolak usul fikih. Amalan zikir napas itu tidak menemui dalil akli. Mengamalkan zikir napas membawa 2 mudarat, penyakit sesak napas di hari tua, dan keakhirannya akan mengalami susah mati atau matinya susah.
Na'udzubillah min dzalik.